Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustadzah Eka Salamah Suzanti MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliaulah kita diberikan kesehatan dan walafiat ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, saya di sini harus membukanya terlebih dahulu, bukan? Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi administrasi atau manajemen dalam pendidikan. Topik ini sepertinya sangat penting untuk dipahami. Karena tanpa manajemen yang baik, lembaga pendidikan tidak akan berjalan secara optimal. Bukankah begitu? Di sini juga ada pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, lembaga kursus, agar semua kegiatannya berjalan efektif dan efisien. Ini mencakup pengaturan lembaga, pengaturan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan proses pembelajaran. Administrasi pembelajaran sangatlah penting buat sekolah atau kampus-kampus lainnya dan univ-univ yang tertinggi. Administrasi pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen pendidikan bergerak ke arah yang sama sesuai dengan visi dan misi lembaga. Kan setiap lembaga atau kampus memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Bukannya satu kampus memiliki satu atau enggak, semua kampus Indonesia ini tidak memiliki visi dan misi lembaga yang sama, atau sekolahan di dalam Indonesia ini tidak memiliki visi dan misi yang sama. Dan setelah pengertian administrasi, terbitlah fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang A itu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di sini sebagai tahap awal di sini dijelaskan, ditentukan apa yang ingin dicapai, bagaimana pencapaiannya, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, berapa biayanya, dan kapan harus selesainya. Di sini fungsi-fungsinya adalah fungsi-fungsi perencanaan pendidikan. Untuk apa? Untuk menentukan penyelesaian pendidikan ini, di sini itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu perencanaan yang baik, yang kedua itu menentukan tujuan dan menentukan tujuan yang jelas. Yang ketiga itu menyusun langkah-langkah kegiatan. Bagaimana cara supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Yang keempat itu mengalokasikan sumber daya. Yang kelima itu mencegah pemborosan waktu dan tenaga. Yang keenam itu memberi arahan dan pedoman bagi semua pihak. Nah, di sini itu contohnya perencanaan tahun ajaran baru. Seperti contohnya itu pembagian kelas, anggaran operasional.
sebelum masuk kelas semuanya harus dirancang dengan baik supaya berjalan dengan lancar gitu. Dan fungsi pengorganisasian pendidikan di sini, pengorganisasian adalah proses membagi tugas, tanggung jawab, wewenang kepada seluruh anggota organisasi. Contohnya itu kayak di kelas. Di kelas itu kan mempunyai beberapa strukturan. Kalau di bangku anak sekolah SD atau MI itu ada ketua, wakil, begitu. Ya contohnya seperti itu. Yang kedua itu tujuannya agar tidak tumpah tindih pekerjaan dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Organisasi yang baik harus mempertimbangkannya. Legitimasi itu dalam kurung itu dukungan dan kepercayaan publik. Efisiensi, hemat sumber daya. Yang ketiga itu efektif, tujuannya tercapai. Semua tujuannya itu harus tercapai dalam langkah-langkah tersebut. Keunggulan, kompetitif. Nah, di sini juga ada contohnya dalam pengorganisasian pendidikan. Contohnya itu struktur organisasi sekolah yang jelas, pembagian tugas guru dan staf. Tugasnya kepala sekolah itu apa, bendahara itu apa, sekretaris itu apa, dan seterusnya. Di sini juga ada fungsi komunikasi dalam organisasi pendidikan. Komunikasi adalah jembatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi penting sesama antara yang lain. Yang kedua itu koordinasi antar bagian. Yang ketiga itu memberi motivasi kepada guru dan siswa. Yang keempat itu evaluasi kebijakan. Yang kelima itu interaksi sosial yang hebat, yang sehat atau yang hebat. Yang keenam itu resolusi konflik. Yang keenam mendorong inovasi. Tanpa komunikasi tidak akan ada kerjasama yang harmonis. Bukankah begitu? Kita kalau ada kayak acara dalam kampus. Karena acara dalam kampus itu saya juga pernah mengalami acara dalam kampus itu banyak dibaginya. Ada ketua panitia, humas, PDD, dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak menyatu atau tidak bekerja sama, acara tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Gitu. Fungsi yang keempat di sini koordinasi pendidikan. Koordinasi pendidikan dalam menjalankan pendidikan, pengaturan waktu untuk waktu merupakan hal yang terpenting karena ada kegiatan yang harus didahulukan atau bersamaan. Semua dikoordinasikan oleh seorang pimpinan. Koordinasi adalah proses menyatukan langkah-langkah agar tidak menjadi duplikasi pekerjaan, konflik peran, atau ketidakseimbangan tugas. Cara koordinasi yang baik ini pembagian kerja yang jelas, kerja sama tim yang solid, komunikasi yang lancar. Kan saya sudah jelaskan tadi. Contohnya itu ada di pembentukan panitia. Kalau tidak solid atau kurang komunikasi antara sesama panitia, acara tersebut akan rusak. Seperti kayak pendidikan di sini. Yang keempat itu pemimpin yang mampu menyatukan visi. Contohnya di sini, jadwal mengajar guru. Jadwal mengajar guru ini harus disesuaikan dengan gurunya. Penggunaan ruang kelas dan pembagian waktu kegiatan sekolah. Gitu. Yang keempat tadi ya.
Yang kelima itu pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan di sini, pengawasan pendidikan. Pengawasan adalah proses mengamati, mengevaluasi, dan memperbaiki jalannya kegiatan pendidikan agar tetap berada pada jalur yang benar. Tujuan pengawasan di sini mencegah kesalahan, memastikan kebijakan dijalankan dengan benar, memberi masukan untuk memperbaiki. Yang tiga ini memberi masukan untuk perbaikan. Yang keempat ini meningkatkan kinerja guru dan staf. Bentuknya bisa berupa monitoring kelas, supervisi guru, audit keuangan, atau kesekolahan gitu. Kegiatan pengawasan di sini dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha terhadap kesalahan yang mungkin pernah terjadi. Sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha lainnya diperbaiki maksudnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah dari hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan atau tidak. Kegiatan monitoring di sini atau pemantauan dan pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerja sama antara guru, kepala sekolah, konselor atau supervisor, dan tugas sekolah lainnya dalam institusi satuan pendidikan. Di sini kesimpulannya adalah bahwasanya administrasi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien melalui berbagai fungsi yang ada seperti perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, koordinasi, dan pengawasan. Administrasi pendidikan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan teratur dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebelum melakukan pengorganisasian, kita harus menentukan atau menstrukturkan terlebih dahulu. Administrasi pendidikan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan teratur dan sesuai dengan tujuannya yang ditetapkan. Seperti tadi itu yang sudah saya jelaskan secara keseluruhan, administrasi pendidikan berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pengaturan berbagai kegiatan pendidikan untuk mewujudkan proses pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Juga fungsi-fungsi administrasi. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, serta koordinasi dan pengawas yang baik. Semua elemen dalam lembaga pendidikan dapat bekerja secara harmonis, efisien, dan sasaran. Saya sudah menjelaskan dari pengertian sampai akhir, sampai fungsi-fungsi pendidikan. Itu sangat penting ya teman-teman. Kita harus memahami bagaimana fungsi-fungsi pendidikan itu sangat penting buat lembaga, kampus, dan lain sebagainya. Dan saran dari saya untuk itu penting bagi kepala sekolah, guru, pendapat saya ini ya,
penting bagi kepala sekolah atau guru dan semua staf untuk memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini. Kolaborasi, komunikasi terbuka, dan meningkatkan keterampilan manajerial adalah kunci sukses administrasi pendidikan masa kini. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat kurang enak didengar atau kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pendidikan lainnya.